golongan, atau mereka bisa kita bagi menjadi 3 tingkatan sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma awrathnal kitaba alladziina istafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi, golongan pertama, wa minhum muqtasid, golongan kedua, wa minhum sabiqum bil khairat, golongan 3, biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab Al-Qur'an ini kami wasiatkan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Faminhum zalimun li nafsih. Nah, di antara hamba-hambaku ini ada yang masuk dalam kategori golongan zalimun li nafsih, yaitu orang-orang yang suka menganiaya diri sendiri. Kenapa nanti akan dijelaskan. Kemudian ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah muqtasid, pertengahan. Kemudian kelompok yang ketiga adalah sabiqum bil khairat, yaitu orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang demikian itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang amat besar. Nah, jadi menurut ayat ini, umat Islam ini yang belum terkontaminasi dengan perbuatan syirik. Karena kita tahu perbuatan syirik itu adalah sebesar-besar dosa, dan perbuatan syirik itu adalah merupakan kezaliman terbesar. Innasyirka la dzulmun azim. Syirik itu adalah merupakan kezaliman terbesar yang dilakukan oleh seorang hamba. Bagaimana kita ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita Allah, yang menjaga kita dan mengulurkan rezeki kepada kita adalah Allah. Kok kita menyembah kepada selain Allah? Ataupun kalau mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala tapi menyembah dan beribadah kepada Allah bukan dengan tata cara dan aturan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar. Nah, kelompok umat Islam menurut ayat ini seperti tadi dikatakan ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah apa tadi? Zalimun li nafsi. Artinya orang-orang yang suka menganiaya diri sendiri. Kenapa mereka suka menganiaya diri sendiri? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak perhatian dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ingat, mereka orang-orang yang lalai, tidak perhatian dalam melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang bergelimang dengan sebagian apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang ini atau kelompok ini kesalahannya lebih banyak daripada amal baiknya. Dosanya lebih banyak daripada pahala amal baiknya. Nah, termasuk dalam kelompok ini adalah orang-orang atau golongan yang menyimpang dari jalan golongan selamat, itu jalan golongan ahlus sunnati wal jamaah. Seperti disebutkan, golongan selamat ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kategorinya ma'ana alaihil yauma wa ashabi. Itu orang-orang yang konsisten melaksanakan aturan keagamaan, melaksanakan aturan syariat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang telah diajarkan, dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada generasi terbaik, yaitu para sahabatnya. Aturan cara melaksanakan Islam yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ini yang dikatakan sebagai golongan ahlus sunnati wal jamaah, golongan yang selamat. Yang selain dari ini adalah orang-orang yang tidak mengikuti tuntunan dan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelompok kedua adalah muqtasid, pertengahan. Apa arti kelompok pertengahan ini dan apa spesifikasinya? Kok bisa masuk dalam kategori kelompok pertengahan?
Dijelaskan orang-orang dalam kelompok kedua ini adalah orang yang menunaikan kewajiban, sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang mereka atau sebagian dari mereka meninggalkan apa yang dianjurkan oleh Allah, atau kurang peka, lalai dalam hal mengerjakan amalan-amalan sunnah. Wajibnya sudah dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, tapi terkadang meninggalkan sebagian apa yang dianjurkan, itu perkara yang sunnah. Kemudian dia lebih suka melaksanakan sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu kan apa prinsip sunnah dalam istilah fikih dan apa pengertian makruh. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Yang makruh dikerjakan nggak apa-apa, ketika ditinggalkan kita dapat nilai lebih. Jadi kalau dalam porsi sunnah, usaha kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya, bagaimana kita bisa berusaha melaksanakan amalan sunnah tersebut, walaupun kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi kan kita ngejar overtime. Allah syariatkan amalan sunnah ini tujuannya adalah untuk menambah kekurangan dari amalan kita yang wajib. Apakah kita yakin amalan yang wajib yang kita lakukan ini sempurna? Makanya kenapa kita berusaha menambah amalan-amalan yang telah diwajibkan ini dengan amalan yang sunnah, sebagai nilai tambah. Ditambah lagi apa? Dengan meninggalkan yang makruh, karena porsi amalan makruh itu lebih utama untuk kita tinggalkan daripada kita laksanakan. Nah, tapi kesalahan orang sekarang ini, kalau yang sunnah, itu kan paling sunnah, dia tinggalkan. Tapi ketika yang makruh malah dia kejar. Itu kan makruh. Toib, kalau itu makruh, mana usaha kamu untuk meninggalkan amalan makruh yang dengan amalan makruh tersebut kamu mendapatkan pahala. Kiainya misalnya, ya kan, berpendapat rokok makruh, bos bu sambil ngajar ngaji ada apa, bul ini kan makruh. Lah betul itu makruh, khalas, ngalah kita, itu makruh. Tapi Anda sebagai seorang pemimpin, Anda sebagai seorang suri toladan, Anda yang dikatakan sebagai warathatul anbiya, mana bukti suri toladan Anda? Mana contoh mulia yang harus Anda tampakkan sebagai pembawa misi dakwah para nabi? Kalau Anda mengaku bahwasanya ulama warathatul anbiya, jangan cuma bisa nyelemong, tapi berikan contoh kepada umat. Berikan suri toladan yang baik. Kalau Anda kiainya justru malah getol dalam melaksanakan amalan yang makruh, bagaimana umatnya? Ajarkan kepada mereka, tanamkan ke dalam diri dan jiwa mereka kalau kita harus berusaha berlomba-lomba meninggalkan perkara yang makruh, walaupun masih ada kesempatan dan dibolehkan untuk kita melaksanakannya. Misalnya, walaupun kita sepakat tentang perkara rokok ini, tentang keharamannya jelas, dan bukan kesempatan ini untuk kita membahas, karena pembahasan kita bukan dalam masalah ini. Tapi intinya kelompok kedua ini adalah kelompok yang sudah menunaikan kewajiban Allah dan meninggalkan perbuatan yang haram, akan tapi teledor dalam hal perkara-perkara yang dianjurkan, yang disunnahkan, dan bahkan lebih senang dalam hal yang dimakruhkan. Kemudian kelompok ketiga, yaitu kelompok yang dinamakan sebagai sabiqum bil khairat, yaitu orang-orang yang lebih dahulu melaksanakan kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang sudah menunaikan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian ditambah apa? Dengan melaksanakan amalan-amalan sunnah yang dianjurkan, bukan yang wajib. Yang wajib dia tunaikan, tambah dengan yang sunnah.
Mereka adalah orang-orang yang sudah meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang diharamkan toh. Yang makruh pun dia tinggalkan, bahkan sebagian yang mubah. Sebagian yang mubah pun dia tinggalkan karena mencari ridho dan pahala surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mubah pun ditinggalkan. Misalnya Ustaz, perkara mubah ini maksudnya gimana? Mubah ini kita tinggalkan. Kita kan tahu perkara mubah berarti perkara yang boleh-boleh saja untuk kita lakukan. Wah, saya mampu. Kebetulan sekarang kan gaji driver, ya kan, naik nih, ya kan, 2000. Sekali gajian saya bisa beli iPad, ya kan, bisa beli iPad. Gagah Pak. Pakainya apa? iPad, megangnya pun bukan gini lagi, gini kan. iPad, mobilnya mewah walaupun bukan mobil kita, mobil majikan kan. Ya kan? Ya kan? Padahal butuhnya cuma terima sama telepon toh. Kalau nggak bisa jaga diri, justru malah masuk ke situs-situs yang mengandung, ya kan, mengandung apa ini, neraka, dalam artian justru malah akan menjebloskan kita kepada perkara-perkara yang diharamkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dia adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa sih? Apa perlunya? Sekarang saya punya HP yang secanggih ini. Toh saya cuma butuh telepon, terima telepon dan kirim surat ke istri. Udah selesai. Apa butuhnya? Dia ukur diri dia, saya butuhnya ini. Yang lain saya tabung untuk masa depan keluarga saya, dan ini sedekah bagi keluarga saya, ibadah bagi keluarga saya. Setiap suap nasi yang masuk ke mulut istri dan anak-anak saya dihitung ibadah. Nanti kalau saya butuh mungkin tahu-tahu punya dagang yang mulai berkembang, butuh beli. Bukan nggak boleh, mubah. Seorang yang Allah berikan keluasan rezeki misalnya, mampu dia untuk bangun rumah yang megah dan besar, buat 15 kamar, 10 kamar, padahal keluarganya cuma 5, yang lainnya kosong buat tempat jin. Mubah kan? Duit saya, harta saya mau bangun rumah gedenya sekampung juga duit saya, selama uang itu didapatkan dari jalan yang halal dan tidak mengambil hak orang lain, kan mubah-mubah aja. Tapi ketika dia adalah orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya bukanlah orang yang akan tinggal selamanya di dunia ini, dan dunia ini adalah tempat ujian untuk meraih kebahagiaan dunia akhirat. Kenikmatan yang Allah berikan lebih kepada saya ini adalah merupakan kesempatan untuk saya gunakan dalam rangka mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun rumah yang cukup, walaupun biayanya nggak terlalu besar tapi cukup mewah, bagus, cukup untuk diri saya dan keluarga saya, alhamdulillah, bukan pamer buat orang. Sisanya saya investasikan untuk kehidupan akhir. Beli mobil yang mewah, halal saja, mubah saja, selama itu duit Anda, duit yang halal dan tidak dihasilkan dari hasil korupsi, ngambil, ya kan, hak orang lain, silahkan. Tapi ketika dia berpikir menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, buat apa saya beli mobil yang sampai segini mewahnya,